Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan materi tentang penyelesaian kertas kerja pemeriksaan kedua, yaitu laporan perubahan ekuitas, laporan neraca, dan CALK-nya. Sebelumnya, perkenalkan, saya sendiri Nur Indah Triani dan rekan saya Bundan Siwi Aji. Mohon perhatiannya. Materi yang pertama yaitu tentang laporan perubahan ekuitas. Jadi, laporan perubahan ekuitas itu merupakan laporan keuangan yang secara sistematis menyajikan informasi mengenai perubahan ekuitas perusahaan, akibat operasi perusahaan, dan transaksi dengan pemilik pada satu periode. Laporan perubahan ekuitas meliputi hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, total laba rugi komprehensif untuk periode bersangkutan. Kemudian yang kedua, merupakan pengaruh dari penerapan retrospektif. Yang ketiga, rekonsiliasi antara jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang timbul dari laba, pos pendapatan komprehensif, dan transaksi dengan pemilik. Untuk jumlah dividen yang diatribusikan ke pemilik dan nilai dividen per saham diungkapkan pada CALK. Ini kertas kerja laporan perubahan ekuitas. Sebelumnya kami mohon maaf, mungkin ini kurang sesuai karena kami belum memahami. Untuk yang saldo 31 Desember 2012 itu diambil dari GL yang Bid and Capital, kemudian unappropriated sama, kemudian unappropriated itu berbeda karena yang profit sama loss current year saya masukkan di saldo laba. Kemudian total ekuitasnya sama yang ada di LS kemarin. Kemudian untuk laba bersih 2013 ini saya masukkan di saldo laba yang unappropriated sebesar 13M sekian. Kemudian kan kemarin ada perbedaan yang jumlah yang seharusnya dengan yang di TB itu kan berbeda. Jadi kemungkinan ada penyesuaian tentang dividen tunai, terus dana cadangan atau yang lainnya. Jadi untuk saldo yang 31 Desember 2013 itu paid in capital-nya sama 412.750, kemudian appropriated sama, dan unappropriated itu berbeda jadi 30.993.882.796, dan total ekuitasnya itu sama dengan data yang ada di TB dan yang kita kerjakan kemarin yang sesuai dengan data di TB. Materi yang selanjutnya yaitu laporan neraca atau sekarang disebut dengan laporan posisi keuangan. Laporan ini melaporkan aset, liabilitas, dan ekuitas perusahaan pada tanggal tertentu. Urutan penyajian laporan neraca atau posisi keuangan yang ada di slide ini berdasarkan PSAK, yaitu di mana aset diletakkan di paling kiri, kemudian di kanan itu diletakkan liabilitas, terus ekuitas, atau bisa liabilitas diletakkan di bawah baru ekuitas. Untuk asetnya, aset lancar diletakkan di atas, kemudian disusul aset tidak lancar. Untuk liabilitas jangka pendek diletakkan di atas, kemudian liabilitas jangka panjang di bawahnya. Sedangkan menurut IAIS sendiri itu aset diletakkan paling kiri, kemudian di kanan itu diletakkan ekuitas baru liabilitas, atau bisa diletakkan di ekuitas dan liabilitas tadi bisa diletakkan di bawah aset. Untuk asetnya itu aset tidak lancar diletakkan di atas baru aset lancar. Untuk yang liabilitas itu liabilitas jangka pendek tetap sama seperti yang di PSAK, liabilitas jangka pendek, kemudian liabilitas jangka panjang.
Untuk aset sendiri dibedakan menjadi aset lancar dan aset tidak lancar. Untuk menggolongkan aset menjadi aset lancar itu jika aset tersebut diperkirakan akan direalisasi atau dimiliki untuk dijual atau digunakan dalam siklus operasi normal, kemudian dimiliki untuk tujuan perdagangan, diharapkan akan direalisasi dalam jangka waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan atau berupa kas dan setara kas. Untuk aset yang tidak termasuk dalam kategori di atas itu dikelompokkan ke dalam aset tidak lancar. Liabilitas diklasifikasikan sebagai liabilitas jangka pendek jika diperkirakan akan diselesaikan dalam jangka waktu siklus normal operasi entitas. Yang kedua, dimiliki untuk tujuan diperdagangkan. Yang ketiga, liabilitas tersebut jatuh tempo untuk diselesaikan dalam jangka waktu 12 bulan setelah periode pelaporan atau tidak memiliki hak tanpa syarat untuk menunda penyelesaian liabilitas selama setidaknya 12 bulan setelah periode pelaporan. Liabilitas yang tidak termasuk dalam kategori di atas diklasifikasikan sebagai liabilitas jangka panjang. Ini untuk kertas kerja laporan posisi keuangan atau neraca. Di sini saya mengelompokkan aset menjadi aset lancar atau current asset, terus ada aset yang tidak lancar, aset tidak lancar. Kemudian untuk liabilitas saya mengklasifikasikan menjadi liabilitas jangka pendek dan liabilitas jangka panjang, dan ada ekuitas. Untuk yang data 2012 audited saya ambil dari GL, yang 2013 klien sama yang klien itu saya ambil dari TP. Untuk yang aset lancar itu ada kas dan setara kas, itu saya peroleh dari penjumlahan di GL yang petty cash sampai dengan yang time deposit yang IDR. Kemudian ini saya jumlahkan ya amount-nya. Kemudian yang account receivable atau piutang usaha saya peroleh dari penjumlahan yang ini AR ini sampai dengan yang provision for the full account. Kemudian untuk yang ada receivable atau piutang usaha piutang lain-lain saya peroleh dari ini ada receivable sampai dengan advance to employee. Kemudian untuk yang inventory saya ambil dari data spare parts sampai dengan provision for stock of obsolescence. Untuk prepaid expense atau beban dibayar di muka itu dari ini saya jumlahkan sampai dengan advance payment for fixed asset. Kemudian ini untuk pajak dibayar di muka VAT input sampai dengan provision. Untuk selanjutnya yaitu ada non-current asset. Di non-current asset ini ada fixed asset sama deferred tax asset. Untuk fixed assetnya sendiri itu diperoleh dari ini. Untuk yang 2012 edited itu kan diperoleh dari GL ini. Itu dari office equipment sampai dengan ini akumulasi depresiasi
list fixed asset. Enggak, ini sehingga yang digunakan ini book value-nya. Jadi historical dikurangi dengan akumulasi depresiasi. Untuk deferred tax asset ini diperoleh dari ini yang 14.002. Untuk yang 14.001 karena tidak ada nominalnya saya tidak masukkan. Kemudian ada liabilitas jangka pendek sama jangka panjang. Untuk jangka pendek ada utang usaha, kemudian forwarder payables, sama utang lain-lain, utang pajak, biaya yang masih harus dibayar, accrued expense, kemudian advance receipt. Untuk utang usaha saya peroleh dari ini account payable sampai dengan yang ini. Untuk yang forwarder payables ini, forwarder payables ada ini, kemudian other payables, employee payables, dan tax payable itu dari tax payable yang paling atas sampai dengan yang uncredited prepaid tax. Kemudian yang accrued expense ini cuma satu, kemudian advantage receipt ini. Untuk yang ekuitas itu paid in capitalnya diperoleh dari ini. Paid in capital ini kemudian ditambah saldo laba, return earning yang appropriated sama unappropriated, kemudian ditambah dengan profit and loss current year, sama ini hasilnya bisa dijumlahkan sendiri. Ini dari GL, ini dari DB. Kalau misalkan DR sama CR apabila ada penyesuaian, penambahan bisa ditambahkan. Kemudian audited yang 2013 sebagai berikut. 2013 klien ditambah dengan debit, kemudian dikurangi dengan kredit sebesar ini, terus kemudian dijumlahkan di bawahnya. Ini 455, ini 455, yang atas 45, ini 45 sama total asetnya sama, yang total liabilitas dan ekuitas sama atau balance. CALK berisi informasi sebagai informasi tambahan yang disajikan dalam laporan keuangan dan memberikan penjelasan naratif jumlah dalam laporan keuangan dan pos-pos yang tidak memenuhi kriteria pengakuan dalam laporan keuangan. Nah, catatan laporan keuangan itu biasanya disajikan setelah neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas. Nah, dengan urutan gambaran perusahaan, dasar penyusunan laporan keuangan, dan ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan yang diterapkan. Terus kemudian ada informasi tambahan untuk pos-pos yang disajikan dalam neraca, laporan laba rugi komprehensif, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas sesuai dengan urutan penyajian laporan keuangan masing-masing pos. Kemudian CALK. Pertama, informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan akuntansi tertentu yang digunakan. Nah, tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan akuntansi tertentu ini, penyusunan laporan ini
berisi tentang informasi tentang pendiri perusahaan yang tadi seperti saya jelaskan tadi, terus kemudian ada kapan dibentuk, kapan pengesahannya, kapan mulai berusaha, serta susunan dari organisasi atau perusahaan tersebut. Terus kemudian ada kebijakan-kebijakannya, kemudian ada untuk apa laporan tersebut itu dibuat. Nah, kemudian ada informasi yang diwajibkan dalam SKK, tetapi tidak disajikan di neraca, laporan raporogi, laporan arus kas, dan laporan keuangan, dan perubahan ekuitas. Nah, informasi ini digunakan untuk membantu dalam memahami laporan keuangan. Ini memang nggak ada di seperti tadi, tapi itu berguna untuk membantu memahami suatu laporan keuangan tersebut. Kemudian ada pengungkapan lain. Nah, pengungkapan ini antara lain tuh jumlah dividen diumumkan sebelum penyelesaian laporan keuangan. Terus ada jumlah dividen preferred yang tidak diakui. Nah, ini tulis di CALK. Kemudian pengungkapan berikut yang tidak diungkapkan di bagian manapun dalam informasi yang dipublikasikan selama laporan keuangan. Itu antara lain pertama ada domisili dan bentuk hukum, negara pendirian, alamat kantor, dan lokasi utama kantor. Nah, nanti tempat kantor didirikan, terus bentuk hukumnya itu seperti apa, terus negara pendirian itu atas negara apa itu ada di CLK. Kemudian ada keterangan mengenai sifat operasi dan kegiatan utama. Nah, sifat operasi dari perusahaan itu seperti apa, terus kegiatan utama itu apa, apakah membuat sepatu atau membuat gitar dan lain itu ada di CLK. Terus nama entitas induk dan nama entitas induk terakhir dalam kelompok usaha, nah ini juga ada di CALK. Kemudian ada bagi entitas yang mempunyai umur terbatas, informasi tentang umur entitas. Nah, ini nanti jika ada entitas yang ada batas umurnya itu nanti ditulis di CALK di sini seperti itu. Untuk kertas kerja CALK dapat digunakan checklist pada file yang sudah kami cantumkan di link pada forum. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kekurangan dan ketidakjelasannya, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.